bahwa kepolisian ini kan masih orangnya Pak Jokowi, ya. Harusnya the main behind the gun atau orang yang menggunakan senjata itu, istilah dalam tanda kutip itu harusnya orang yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi sudah sedemikian lama Bapak Sigit Listio tetap dipertahankan. Sedangkan kita tahu dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan bahwa polisi punya historis atau sejarah untuk merekayasa perkara. Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita bersyukur pada hari ini bahwa kita ada dalam suatu agenda yaitu press conference sehubungan dengan somasi kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia sehubungan dengan pernyataannya ada orang besar di balik daripada peristiwa atau perkara ijazah palsu saudara Joko Widodo. Bapak-bapak, ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, memang sangat disayangkan bahwa keberanian rakyat berperan dalam penegakan hukum ini harus dibayar dengan suatu ancaman hukuman, ya, sebagaimana ada 12 orang yang saat ini sudah menjadi sebagai terlapor. Saya ingin mengatakan bahwa kronologis daripada perkara ijazah palsu Joko Widodo ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan seseorang yang mungkin suatu hari nanti insya Allah akan menjadi pahlawan. Ya, dia bernama Bambang Tri Mulyono. Ya, dan juga tentu saja ada keikutsertaan saudara Suginur atau Gus Nur di situ, bukan keterlibatan, tapi beliau sebenarnya adalah tonggak sejarah dari perkara ijazah palsu saudara Joko Widodo ini. Dimulai dari perkara 592 ini banyak digunakan oleh pihak lawan untuk mengatakan bahwa mereka memenangkan perkara ini. Padahal sebenarnya itu tentu saja tidak benar. Saya sebutkan perkara 592 itu pada tanggal Senin 14 November 2022 yang sudah berkekuatan hukum atau BHT pada tanggal 28 November 2022 kan cabut dalam rangka memikirkan segala sesuatunya. Ya, memikirkan segala sesuatunya karena akan ada kesulitan dalam kami nanti menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Jakarta Pusat. Keputusan yang dimaksud adalah bahwa 1. Menyatakan gugatan penggugat dicabut, 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara gugatan nomor 592 PDT 3 2022 PNJKTPST dari daftar perkara dan yang tersedia untuk itu. 3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp1.240.000. Jadi perkara ini cabut, bukan kami dikalahkan, ya. Nah, ini beberapa kali kami harus sampaikan supaya menjadi perhatian bagi saudara Yaakob Hasibuan dan kawan-kawan bahwa Anda semuanya tidak pernah memenangkan perkara ini. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, perkara berubah menjadi perkara pidana, di mana beban pembuktian itu menjadi beban bagi jaksa. Ya, sudah diketahui beberapa kali saya sampaikan di TV-TV nasional bahwa sesungguhnya jaksa tidak pernah berhasil membuktikan bahwa kedua orang tersebut, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, bersalah. Nah, saya ingin lompat sedikit. Dalam gelar perkara khusus, itu Bapak Rizal Panila yang mungkin harus kecewa karena pihak Bareskrim dalam hal ini mengatakan bahwa perkara khusus tersebut, gelar perkara khusus telah benar dilakukan dan apa yang dihasilkan itu sudah sesuai karena kami pihak yang melaporkan ini tidak menggunakan data yang primer, ya, yang menyebutkan sebagai data sekunder. Kami mengatakan data kami adalah data primer, ya. Setelah saya kontak dengan saudara Profesor Egy Sujana, mengapa kami katakan ini data primer? Data primer itu adalah suatu keputusan, ya. Inkrah pertama itu adalah keputusan banding dahulu, ya, yaitu keputusan banding nomor 271 garis miring Pitsus 2023 PT Semarang atau PT SMG dan putusan banding 272 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring PT Semarang. Dan ini diperkuat dengan keputusan kasasi yaitu keputusan 4850 garis miring Pitsus garis miring 2023 dan keputusan kasasi nomor 4851 garis miring Pitsus garis miring 2023. Kedua keputusan ini telah kami sampaikan di hadapan
ya ketua gelar perkara khusus beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya yang tidak mengolah data-data tersebut adalah pihak daripada para wasipit, ya. Nah dengan demikian ada apakah itu tentu masyarakat bisa menilai. Mohon maaf kami harus sampaikan di sini ya, karena memang sudah waktunya untuk berterus terang. Ada dua hal yang membuat hal tersebut menjadi runyam seperti ini. Pertama, ya kita sudah tahu bahwa, mohon maaf, bahwa kepolisian ini kan masih orangnya Pak Jokowi, ya. Harusnya the main behind the gun atau orang yang menggunakan senjata itu, istilah dalam tanda kutip itu harusnya orang yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi sudah sedemikian lama Bapak Sigit Listio tetap dipertahankan. Sedangkan kita tahu dengan sangat menyesal kami harus menyampaikan bahwa polisi punya historis atau sejarah untuk merekayasa perkara. Ya, jadi betul atau tidak silakan masyarakat menilai. Jadi kami memiliki data primer yang saya sampaikan tadi, keputusan banding dan keputusan kasasi. Ya, kalau yang dimaksud oleh kepolisian itu adalah ijazah saudara Joko Widodo, itu ada pada pemiliknya yang tidak mungkin kita merampas darinya, kan begitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenai kedatangan kami ke Jogja, ini saudara ketua tim non litigasi kami tadi menyampaikan agar saya menyampaikan hal tersebut untuk bangsa Indonesia itu mengetahui bahwa kedatangan kami ke Jogja dan Solo itu adalah sangat formal serta diterima secara baik karena kami bersurat 2 kali, yaitu bersurat pada tanggal 24 Maret dan 5 April, ya, yaitu bersurat kepada UGM dan bersurat kepada saudara Joko Widodo sendiri. Mengapa beliau menerima? Harusnya itu kami artikan sebagai niat baik juga, kecuali niatnya menjadi tidak baik, ya. Nah, kami harus sampaikan juga meskipun dengan tidak enak hati ini bahwa sesungguhnya adanya laporan, bukan laporan ya, dumas kami, pengaduan masyarakat kami di Barreskrim itu adalah menjadi penyebab daripada timbulnya laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, walaupun beberapa kali dan secara terus-menerus di denial atau ditolak oleh pihak kuasa hukumnya, ya. Karena apa? Kami mungkin belum banyak menyampaikan bahwa sesungguhnya kami sudah mengalami intimidasi di dalam rumah saudara Joko Widodo tersebut dengan mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melaksanakan suatu gugatan perkara PMH misalnya di suatu pengadilan negeri, tetapi yang dimaksud adalah mempolisikan. Dan terbukti pada tanggal 30 April 2025 kami dilaporkan dengan atas 5 orang berinisial RS, TT, ES dan K. Ya, itu didahului dengan suatu laporan yang napok nyirih tangan. Jadi istilahnya menggunakan tangan orang lain terlebih dahulu dengan pasal penghatutan, ya. Salah satunya terhadap saudara kami yaitu berinisial Rizal Fadila. Itu inisial atau nama lengkap itu? Jadi demikian, ya. Bapak Ibu sekalian, kami memilih berjuang dengan berani, ya. Bahwa demokrasi itu harus diperjuangkan dalam ius constitutum, hukum yang berlaku positif, bukan hanya slogan. Meskipun faktanya ada ancaman terhadap penegakan hukum, dan itulah yang terjadi pada bangsa ini. Saya kira apa yang disampaikan oleh ahli pengamat ini ya, kriminal itu Bang Riza Indragiri tentang bagaimana wajah Polri hari ini bisa disimak itu. Nah, saya mau menyampaikan sedikit lagi bahwa setelah kami dinyatakan sebagai terlapor itu, TPUA mengeluarkan sebuah surat resmi, ya, yang tidak akan saya bacakan semua, tapi ada 4 yang sangat penting di sini. Saya bacakan dahulu, ya. Surat resmi TPUA dalam hal adanya laporan polisi dari Joko Widodo tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya bahwa 1. Baik laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas RS, RST dan RF maupun RS, RST, ES dan K seluruhnya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu UGM Joko Widodo. Terkait dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo, Surakarta, Jawa Tengah untuk mencari informasi, klarifikasi maupun verifikasi skripsi dan ijazah Jokowi, oleh karenanya harus selesai dulu pembuktian asli atau palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo, baik dari hasil forensik maupun ada putusan pengadilan tentang keaslian ijazah Joko Widodo dengan 2 gelar yang berbeda, Dr. Andes dan Insinyur atau DRS dan IR. Selanjutnya, kami belum pernah membaca dan mengetahui bahwa saat tahun 1980 ada calon mahasiswa yang bernama Joko Widodo mendaftar di UGM, apalagi nama Joko Widodo diterima di UGM khusus teknologi kehutanan menurutnya. 2.
TPWA telah membuat laporan berupa pengaduan masyarakat ke Barreskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024 dengan lampiran 1 bundel putusan pengadilan, lalu mengajukan 9 bukti tambahan pada tanggal 20 Maret 2025 dan 1 bukti tambahan pada tanggal 7 April 2025 dan 4 bukti tambahan pada tanggal 22 April 2025. Ketiga, atas laporan pengaduan dugaan skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo dengan terlapor teradu Jokowi sebagai pelaku atau plagier atau dader, dugaan pembuatan skripsi palsu, serta Jokowi sebagai menyuruh atau down plagier atau penyerta atau made plagier untuk pembuatan yang diduga ijazah palsu, ini harus diproses terlebih dahulu sebelum pemeriksaan delik pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik 310 KUHP /27 Undang-Undang ITE dan fitnah pasal 311 KUHP atau lainnya termasuk penghasutan pasal 160 KUHP harus ada pokok pidananya, suatu perbuatan pidananya saat penghasutan terjadi. Yang keempat terakhir, telaah saintifik Dr. Rismond baik font face Times New Roman yang belum ada atau digunakan tahun 1985, demikian juga dengan operating Windows yang baru digunakan tahun 1992 menyebabkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo terindikasi kuat palsu. Belum lagi format tanpa penguji, kapan diuji, siapa dengan sesungguhnya, serta pembimbing apakah Profesor Ahmad Sumitro atau Kasmujo sebagaimana yang diakui Jokowi dalam skripsi tidak ditemui nama Kasmujo. Ini hanya sebagian dari surat resmi TPWA dalam hal menyikapi laporan polisi pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira pasti banyak yang akan bicara nanti ya. Ini menyampaikan satu hal yang paling penting, bahwa tidak ada orang besar di belakang TPWA. Ya, kalau orangnya besar-besar karena mungkin gemuk dan sebagainya, ya itu contohnya saya saja. Ya, saya ingin mengatakan janganlah Anda mengumbar yang namanya fitnah, ya. Karena seorang negarawan setelah selesai lengser ke Prabon itu, yang diutamakan adalah legacy yang dia tinggalkan. Anda bisa meninggalkan jalan tol, Anda bisa meninggalkan banyak bangunan-bangunan yang hebat, walaupun itu diiringi dengan meninggalkan hutang. Sesungguhnya yang harus dilakukan adalah jadilah negarawan yang baik, yang tidak hanya sibuk wala diri seperti yang Anda katakan harusnya beristirahat, tapi justru terus-menerus mengobarkan api kebencian di sesama anak bangsa. Kalau demikian, kita teringat dengan apa yang disampaikan oleh Edward Snowden, ya. When you exposing crime, then you treat as a committing crime, it's sign that you lead by criminal. Ya, tentu tidak ada yang demikian itu. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita